Di subuh hari ini, di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asyara ila akhihi bihadidatin, barang siapa yang mengacungkan senjata kepada saudaranya, fa innal malaikata tal'anuhu hatta yada'ahu, maka malaikat akan melaknatinya hingga dia menurunkannya kembali. Wa in kana akhahu li abihi wa ummihi, sekalipun dia saudara sebapak ataupun saudara seibu. Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 33, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'au fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'u aydiyahum wa arjulahum min khilafin aw yunfaw minal ardi dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Dalam hadis yang lain Nabi berkata, man hamala alaina silah falaysa minna. Di dalam satu kitab buku kumpulan hadis-hadis laisa minna. Laisa minna itu artinya bukan dari golongan kami namanya. Bukan dari golongan kami ini dalam hadis Nabi itu oleh para ulama dibagi menjadi dua dalam memaknai kalimat laisa minna. Laisa minna yang pertama berartikan bukan dari golongan kami, kata Nabi, orang-orang kafir. Makanya disebut dengan laisa minna. Ada hadis yang berbunyi seperti ini, yang lain ada. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan dari golongan kami yang tidak mau menghormati dan bukan dari golongan kami yang tidak mau menyayangi orang-orang yang lebih muda dari diri dia atau menghormati yang lebih tua. Laisa minna. Itu kalimatnya laisa minna. Kemudian kalimat laisa minna yang pertama berartikan sebagai orang kafir. Kemudian yang kedua ada namanya laisa minna yang bukan dari golongan orang kafir tapi dari golongan muslim. Cuma Nabi tidak mengakui dia. Nabi tidak mengakuinya. Nah, ini penting. Jadi kita ini mengharapkan pengakuan Nabi. Kalau Nabi mau ngaku kita sebagai sebagai umatnya, nah, maka berharap itu kita bisa masuk surga. Tapi kalau kita tak diakui Nabi, tak bisa masuk surga. Tak bisa masuk surga kita. Salah satu syarat untuk masuk surga itu syafaat. Makanya rajin-rajin solawat, Pak. Jadikan solawat itu pegangan harian. Kalau bahasa orang Jawa namanya tirakat. Tapi itu bebas ya. Siapapun silahkan dan apapun, yang penting kalimatun thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik termasuk solawat. Tapi kalau tak ada pegangan bagaimana? Kita tidak punya apa-apa. Hampir di setiap ulama itu semua ulama punya pegangan, mayoritas punya pegangan, punya tirakat kalau bahasa lainnya, bahasa gaulnya. Tapi kalau bahasa sederhananya adalah yang kemudian didawamkannya. Nah, itulah bahasa gaulnya. Baik, kita kembalikan. Nah, laisa minna. Maka laisa minna yang pertama kafir. Sekarang kita lihat dulu. Laisa minna yang pertama yang disebut dengan kafir tadi. Laisa minna yang pertama kafir. Wajar kalau orang kafir mereka ittafaqa ala kufrihi. Mereka itu sepakat dengan kekufuran mereka, maka wajar. Mereka tidak ngakuin Nabi. Kafir di dalam pandangan para ulama, persoalan kekafiran ini ada 4. Satu, kafir mutlak. Yang kedua, kafir juhud. Yang ketiga,
kafir mu'anid. Yang ketiga kafir nifak namanya. Kafir yang pertama itu namanya kafir mutlak. Dengan kafir juhud ini beda tipis. Kafir mutlak mengingkari Nabi, mengingkari Allah, mengingkari semuanya. Mengingkari. Itu kafir semuanya, itu mutlak dia. Kafir juhud salah satu di antara duanya, sama. Kafir mu'anid mengingkari salah satu di antara syariat Islam. Ada yang bilang zakat tidak wajib, berarti dia kafir, tapi mu'anid namanya. Kafir mu'anid itu kafir terhadap setengah saja. Apa? Astagfirullahaladzim. Tidak sampai situ. Baik. Nah, Menteri Agama dia tidak mengatakan tidak wajib, wajib. Cuma potensinya kurang. Nah, itu bahasanya. Lebih halusnya begitulah. Kembali kepada poin tadi, kafir mu'anid. Ada yang bilang sholat itu tidak wajib. Ada yang bilang puasa tidak wajib. Ini sebenarnya kalau kita lihat kelompoknya, ada nama kelompoknya Murji'ah namanya. Pernah Bapak Ibu dengar Murji'ah nih? Pernah ya? Murji'ah itu kelompok yang menolak dosa besar. Kata dia dosa besar itu tergantung pada hati manusia. Kalau hatinya tidak melakukan dosa, dia tak dosa dia. Nah, itu parah juga tuh. Jadi Pak, kalau Bapak Ibu mau tahu, boleh ditanyakan di Majelis Ulama Indonesia. Berapa jumlah aliran sesat di Indonesia ini? Lebih dari 1000. Coba bayangkan yang selalu menguliti kita setiap hari itu 1000-an lebih kelompok aliran sesat yang menjadi saingan Bapak Ibu semua. Bahkan ada di antara perbuatan-perbuatan kita ini yang cenderung sesat. Bapak Ibu cari aliran mana dalam agama mana. Hari ini sholat, hari Jumat dia sholat, besok pagi dia pergi ke pantai sesajenan. Carilah, cari itu. Aliran mana itu? Coba cari dalam Islam, tidak ada. Sampai-sampai ke Haji Hasyim Al-Asy'ari itu menuliskan dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan tersinggung tapi ya. Kata Ki Haji Hasyim Al-Asy'ari dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, paling banyak munculnya ahlul bid'ah itu fi ardi Jawa, kata beliau, di tanah Jawa. Kan aneh-aneh aja. Ini kita sudah lewat fasenya aliran sesatnya, Pak. Dulu pernah kami sampaikan sekali di sini. Dulu pada masanya ketika ada Majelis Ulama Indonesia itu keliling Pekanbaru dalam rangka sosialisasi aliran sesat. Itu kami sudah duluan, Pak, menyampaikan persoalan aliran sesat itu. Mulai dari Syiah, mulai dari DII, TII, sampai abang kita ini ditelepon Pak Polda, Pak, dari Polda, Polres, Polsek nelpon beliau gara-gara kita DII, TII, Pak. Itu di daerah Pelalawan. Itu baru aliran sesat dari sisi yang lain. Banyak sekali, Pak. Belum lagi aliran sesat yang ada di daerah Bengkalis, yang ada pengajian bisa boleh mencium perempuan. Nah, ini kasus nih, Pak. Saya sebenarnya tak mau mengkuliti kasus begini, Pak. Banyak betul. Dulu kami memang begini. Apalagi waktu itu saya tinggal di Jawa, di Yogyakarta itu. Banyak informasi-informasi tentang aliran sesat itu, Pak. Dulu itu malah bahkan ada namanya sholat tanpa baju sehelai benang pun. Tapi dalam kamar suami istri, sehelai benang pun, tidak boleh ada sehelai benang pun. Tapi jangan dibayangkan, tidak usah dibayangkan, tidak usah dibayangkan. Bapak-bapak tidak usah bayangkan. Bahaya itu. Bisa dipahami ya, itu aliran sesat. Kita kembalikan. Kalau sekarang ini, maka makin ke akhir zaman nih, Pak, aliran sesat itu makin banyak. Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, kita ini bisa terjebak dalam kufur tanpa sadar. Bisa terjebak dalam kekufuran tanpa sadar. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ini bisa menyebab orang kufur, bisa menyebab orang kufur. Lebih penting mana? Sholat atau acara? Kalau ada yang bilang acara lebih penting, berarti masalah dia itu. Terus itu, Pak. Sekarang saya tanya Bapak, ketika acara Hilman Fauzi itu berapa banyak jumlah masuk dalam Masjid An-Nur itu? Coba lihat, ketika sholat isya-nya berapa jumlah manusia yang datang?
Itu paling banyak indikasi, mohon maaf Pak, indikator-indikasi yang membuat seseorang bisa terjebak dalam kekufuran. Apalagi Pak, nah ini kasusnya mau saya angkat sebenarnya subuh ini. Apalagi sekarang tuh banyak manusia yang mengidolakan manusia. Mohon maaf betul Pak. Anda berlebihan mengidolakan manusia, Anda terjebak dalam kekufuran Pak. Perbuatan sederhana loh, sederhana. Cristiano Ronaldo, tanda tangan. Anda pernah enggak buat begitu sama Nabi? Jangankan sama Nabi, sama orang tua Anda pernah enggak sebegitu? Enggak pernah. Apalagi sekarang. Enggak ada Pak. Perhatikan kasus-kasus yang sekarang kita lihat ya. Kalau yang datang tuh artis, gimana kelakuan manusia tuh hari ini? Artis, Ariel Noah, segala macam. Udah kayak Tuhan. Kayak Tuhan. Yang antrinya bukan main Pak. Serius. Tadi malam ada yang ngirimin video begini. Tadi malam. Padahal saya tidak kepikiran mau nyampaikan itu hari ini. Tidak ada yang kepikiran sama sekali. Tadi malam dikirimin video. Videonya singkat saja. Ketika ada acara jogging di sore hari. Itu padat Pak. Rame orang. Ketika sholat cuma satu soft Pak. Sedih gitu. Kami pernah pergi keliling beberapa masjid di luar kota Pekanbaru. Terkhusus di Pekanbaru juga. Ketika acara-acara Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Hari besar Islam lah. Coba perhatikan kalau acaranya dibuat setelah sholat Isya. Dibuat setelah sholat Isya ya. Lihat perhatikan acaranya. Yang sholat berapa soft? Paling 2 soft Pak. 3 soft paling banyak. Tapi coba lihat acara makan-makannya. Berapa banyak? Penuh masjidnya Pak. Penuh masjidnya. Saya sampaikan di situ. Anda mau tersinggung mau tidak tersinggung terserah. Lebih penting makan daripada sholat. Masalah Pak. Tapi kan itu daya tarik. Betul daya tarik. Tapi esensi yang pentingnya belum Anda sampaikan. Ustadz ini terlalu sensitif. Tidak Pak. Sama sekali tidak sensitif. Bapak Ibu tahu. Kalau kita mau rujuk kepada sahabat Nabi. Pernah Nabi iming-imingkan makan bersama? Gak pernah Pak. Tapi setiap zaman berkembang. Maka perlu adanya inovasi. Kalau dalam bahasa kaidah kami begini. Dalam bahasa kaidah itu. Al-muhafazatu ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga satu tradisi yang telah berlalu yang pernah dibuat oleh Nabi itu bagus sangat Pak. Tapi mencari inovasi untuk pertumbuhan dan perkembangan itu bagus. Tapi jangan menghilangkan esensi yang sebelumnya. Makanya Bapak Ibu kalau kita lihat sekarang itu kan kasus ya. Kasuistik namanya. Ya wajar itu Pak. Ada yang ini itu segala macam. Ketika Ustadz TV datang. Wah itu ramenya bukan main. Tapi ketika mohon maaf. Kita perlu menyadarkan masyarakat. Kita perlu menyadarkan diri kita Pak. Anda boleh mengidolakan siapapun. Tapi jangan lebih mengidolakan itu kepada selain daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya tidak yakin Pak. Tidak yakin kita. Ketika dengar cerita Nabi tidak ada yang nangis Pak. Tapi ketika Ustadz itu bercerita sedih. Nangis dia. Tidak ada yang hidupnya lebih daripada baginda Nabi. Tidak ada. Tidak ada. Bapak Ibu tahu Zainab binti Muhammad. Nabi itu di sekelilingi Nabi itu ada 4 Zainab Pak. Keempat-empat Zainab itu heroik semuanya Pak. Itu kalau Bapak kaji lihat sejarahnya baca dan menghayati. Oh itu nangis kita Pak. Sedih Bu hidupnya. Harusnya yang kita idolakan itu yang begitu. Tidak ada namanya Superman itu tidak ada Pak. Tidak ada Superman itu. Superman, Batman, tidak ada itu cuma hayalan belaka Pak. Tapi pada saatnya Pak, itu Khalid bin Walid itu heroik Pak. Lebih superhero daripada Superman itu Pak. Khalid bin Walid itu. Kalau Bapak boleh lihat sejarah dalam Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, pembuka daripada Persia, Konstantinopel, Baitul Maqdis. Oh itu superhero heroiknya Pak. Saya pernah ceritakan satu sejarah di sini dulu. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi membuka Al-Quds. Oh itu sejarahnya Pak. Ketika Salahuddin itu membuka itu, perlu Bapak Ibu pahami 50 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun Islam itu dalam tekanan. Bapak Ibu tahu enggak pembantaian di Al-Quds itu bagaimana? Di waktu bersamaan itu, perang salib itu.
sebelum terjadi perang salib itu dibantai 70.000 lebih manusia yang ada di Al-Quds itu, di Masjidil Aqsa itu darahnya sampai setinggi lutut kuda perang. Di belakangnya ada kuda, tapi ini bukan kuda perang Pak, ini kuda untuk latihan. Kalau Bapak Ibu, kuda perang itu lebih gagah, lebih tinggi. Lututnya, darahnya manusia itu setinggi lutut itu. Di Baitul Maqdis itu. Ada yang lebih menyakitkan lagi. Apa yang lebih menyakitkan? Bukan persoalan darahnya Pak. Apa kata pemimpin-pemimpin khalifah muslim ketika itu? Lebih baik aku mencari merpatiku yang hilang ketimbang ngurus manusia itu. Kurang ajar enggak itu Pak? Sekarang perhatikan. Lebih penting mana? Melihat manusia-manusia yang ada di Palestina hari ini itu. Darahnya bergelenteran itu Pak. Tapi kan kita masih sibuk Pak ngurusin idola manusia. Ustaz, artis. Ternyata fakta kan. Dari dulu dan sekarang sama Pak. Bukan berarti sejarah terulang ya. Tapi keadaannya persis sama. Sama sekali. Makanya bahasa Nabi, ada yang bahasa yang sangat frontal tuh Pak, keras banget tuh. Man masya ma'a zalimin liyu'inahu wa huwa ya'lam annahu zalim faqad kharaja minal Islam. Pernah dengar kalimat ini, hadis ini? Belum pernah dengar? Saya terjemahkan Pak. Apa kata Nabi? Barang siapa yang berjalan dengan orang zalim, membantu orang zalim, memberikan ruang kepada orang zalim, justru menjaga kezaliman mereka, justru memberikan ruang kepada mereka, justru menjaga mereka, menolong mereka, dan dia tahu bahwa dia pelaku zalim, Anda jaga. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Ini Nabi yang bilang, bukan saya. Faqad kharaja minal Islam. Dia sudah terindikasi keluar daripada Islam. Bahaya apa enggak bahaya itu? Bahaya enggak itu Pak? Ada yang lebih parah lagi kalimatnya Pak, lebih frontal lagi Pak. Dan seorang ulama bilang begini. Man ra'a dima'al muslimin muraqatan thumma sakata fatakallama fi amri salati waz zakati wal fiqh thumma taraka dima'a khalqillah fahuwa kha'in. Barang siapa yang melihat darahnya orang-orang muslim tertumpahkan, cuma Anda bisa diam, dan Anda berbicara tentang persoalan zakat, puasa, fikih, sholat, dan lain sebagainya, tapi Anda tinggalkan tuh darah-darah umat muslim itu, Anda pengkhianat gitu. Anda pengkhianat. Itu yang ngomong mereka Pak, bukan saya. Jadi sebenarnya persoalannya begitu dia. Nah, kembali kepada poin tadi. Maka kata Nabi, ada namanya kafir mu'anid. Nah, kafir mu'anid itu yang begitu, yang mereka yang mengingkari syariat-syariat Islam. Sebagian meskipun tak seluruhnya. Sebagian. Saya ceritakan satu cerita. Ada seorang sahabat Nabi diperintahkan oleh Nabi untuk pergi ke Bani Mustalik. Bani Mustalik. Bani Mustalik ini dulu kafir, masuk Islam dia. Kemudian kata Nabi kepada sahabat tadi, kau berangkat ke Bani Mustalik, minta zakat sama mereka, ambil zakat dari mereka. Kemudian berangkatlah sahabat tadi. Setelah berangkat sampai ke tempat Bani Mustalik, balik dia Pak. Setelah balik, ternyata balik dengan tangan kosong. Sahabat Nabi ini tadi balik dengan tangan kosong. Apa yang dia katakan kepada Nabi? Ini poin penting nih. Apa yang dikatakan kepada Nabi? Yang dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, mereka tidak mau bayar zakat, mereka murtad. Murtad. Padahal mereka tidak murtad, tapi dikatakan oleh sahabat Nabi tadi murtad. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi persiapkan pedang, senjata, para sahabat, panglima-panglima perang. Di tengah persiapan perperangan itu datanglah utusan dari Bani Mustalik. Ternyata mereka dapat kabar kalau mereka dikatakan murtad, keluar daripada Islam. Datang Pak, utusan dari Bani Mustalik datang ke Nabi. Sebelum terjadi perperangan, apa kata mereka kepada Nabi? Kami tidak murtad. Memang kami tak mau bayar zakat, tapi kami tidak murtad. Dari cerita ini berapa banyak kesalahannya? Satu kesalahan yang paling fatal adalah khabar. Al-khabar yahtamilul kidhib was sidq. Berita itu mengandung dua hal. Kalau tidak dusta, benar. Ternyata yang datang kepada Nabi, berita tentang apa? Tentang bohong Pak, dusta Pak. Turunlah ayat Al-Quran. Apa ayat yang turun ini?
In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kalian berita, tolong klarifikasi. Ada dua hal yang harus dilakukan. Validasi, verifikasi. Tambah satu lagi, klarifikasi. Itu kalau berita datang kepada kita, validasi dulu, verifikasi dulu, klarifikasi, Pak. Ini saya kasih satu hadis dari Nabi, Pak. Kata Nabi ada 6 jaminan masuk surga. Satu di antara 6 itu kaffu aidiyakum. Tanganmu nih jaga. Tanganmu nih jaga. Nomor satunya, Pak, nomor satu dari 6 tadi, usduqu idza haddastum. Kalau mau masuk surga kata Nabi, garansikan diri kalian kepada aku 6 perkara, aku jamin masuk surga kata Nabi. Yang pertama itu usduqu idza haddastum. Jujur aja kalau bicara. Alaikum bisiddiqi fa inna sidqa yahdi ilal bir fa innal birra yahdi ilal jannah wa iyyakumul kadzab fa innal kadzab yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilal nar. Kalian jujur, berlaku kebaikan, melakukan kebaikan. Jujur itu adalah baik, baik itu masih masuk surga. Tapi kalau Anda berbohong, berbohong itu kejahatan, kejahatan pasti masuk neraka. Kalau Anda suka jujur, Anda dituliskan yuktaba indallahi siddiqan. Tapi kalau Anda pendusta, yuktaba indallahi kadzab. Tahu Bapak Ibu Musailamah al-Kadzab? Musailamah al-Kadzab. Kenapa Musailamah al-Kadzab? Bapak Ibu tahu? Siapa Musailamah al-Kadzab itu? Nabi palsu. Namanya Musailamah al-Kadzab. Kenapa dapat julukan Kadzab? Panduto. Tukang sebarkan hoax. Kalau bahasa kita sekarang. Nah, coba perhatikan tangan-tangan jahil manusia hari ini. Tangan-tangan jahil manusia hari ini. Datang berita karena tangan ini gatal, belum diklarifikasi, belum diverifikasi, belum divalidasi, share. Nah, ini tangan ini besok yang pertama kali bicara besok. Ya Tuhan, akulah tukang share-nya dulu. Ini dia. Kadang yang tukang memecah belah umat tuh enggak pakai lisan sekarang, pakai tangan. Itu tadi yang suka menyebarkan hoax tadi. Berapa banyak hoax itu yang tersebar? Banyak sekali. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Dulu ada perang antara Inggris dan Prancis. Yang menang itu Prancis, yang kalah Inggris. Cuma karena Amerika dengan Inggris ini berkawan baik, oleh Amerika dibuat berita. Yang menang itu Inggris bukan Prancis. Sakit enggak tuh Prancis, Pak? Akhirnya apa yang terjadi? Berita seluruh dunia ini keluar. Yang menang itu Inggris bukan Prancis. Padahal yang menang itu Prancis bukan Inggris. Apa yang terjadi? Banyak sekali investor itu menarik diri dari Perancis. Apa yang terjadi? Perancis akhirnya jual sumber daya alam. Salah satu yang mereka jual adalah bukan hanya sumber daya saja. Salah satu di antara yang mereka jual adalah emas dan perak mereka. Tahu Bapak Ibu kemana jualnya? Amerika yang tampung. Berita yang dibuat, tangan, ditulis, disebarkan, Pak. Kebohongan dan dusta. Begitulah hari ini. Bayangkan kasusnya Nabi tadi. Orang tadi tidak murtad dikatakan oleh kawan itu murtad. Sampai ke Nabi. Turunlah ayat Al-Quran. Itu kasus pertama. Kasus yang kedua, mereka mengingkari zakat. Nggak mau bayar zakat. Tidak mau bayar zakat belum tentu mengingkari kewajiban zakat. Ada orang tak mau bayar zakat karena malas. Dia punya duit tapi tak mau bayar zakat. Malaslah. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban zakat, masuk dia pada kafir mu'anid tadi. Bahkan bisa masuk dalam nanti yang poin keempat. Nah, yang keempat tadi namanya kafir nifak namanya, Pak. Kafir nifak, kafirnya orang-orang munafik, kekufurannya orang-orang munafik. Orang munafik pada masa Nabi banyak, bukan sedikit. Nabi pada masa Nabi sudah ada munafik, apalagi sekarang. Makanya Bapak Ibu, mengapa kita perlu belajar? Mengapa kita perlu istiqamah dengan Al-Quran dan hadis sunnah Nabi? Biar Bapak Ibu, biar kita semua ini tidak jadi munafik, Pak. Kalau munafik secara sifat masih bisa, Pak. Tapi kalau munafiknya secara i'tiqad, terjebak dalam kekufuran, nifaknya nifakul akbar, kita perlu tobat setobat-tobatnya, Pak. Bertobat setobat-tobatnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Itu poinnya. Jadi Bapak Ibu kembali kepada poin tadi, itu namanya kafir-kafir yang tadi, mu'anid tadi. Nah, sekarang kita masuk pada hadis yang tadi kita bacakan. Hadis yang tadi pertama kita bacakan. Man asyara ila akhihi bihadidatin, barang siapa yang mengacungkan senjata kepada saudaranya.
Fa innal malaikata al'anuhu hatta yada'. Malaikat melaknatnya sampai akhir. Wa in kana akhahu min abihi aw ummih, meskipun saudara sepupu, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Maksud hadis ini begini. Maksud hadis ini adalah az-zulmu, kezaliman. Kezaliman. Bapak Ibu, akhir-akhir ini, pekan baru ini, berita-beritanya agak aneh sedikit. Pembunuhan, pembacokan, kemudian pemukulan, premanisme, ini akhir-akhir ini. Saya tidak tahu Pak, apa masalahnya. Kalau kita tarik, sebenarnya memang tidak bisa dicari korelasi, agak sulit memang. Cuma kadang-kadang kita berpikir Pak, kajian di Pekanbaru ini hampir setiap masjid ada kajian. Tapi kok tingkat kriminalnya makin tinggi, bukan makin turun. Itu berita-berita di info Pekanbaru itu udah banyak Pak. Bapak Ibu masih ingat kasus yang di Rumbai? Coba bayangkan kasus di Rumbai itu. Itu kasus apa itu? Kasus manusiawi atau tidak manusiawi itu? Kasus Pak. Itu pembunuhan. Bapak Ibu lihat videonya kan, pembunuhannya bagaimana? Ada nggak kira-kira hatinya nuraninya itu ada nggak? Kita nggak usah berbicara agama dulu ya. Kita bicara masalah hati dulu. Ada nggak nuraninya itu begitu? Cara mukulnya. Dari cara mukulnya udah kesetanan Pak. Dari cara mukulnya saja sudah kesetanan. Yang kedua, kasus pemukulan yang kemarin terjadi kepada salah seorang pemilik kendaraan yang kemudian bersih tegang dengan beberapa kelompok. Apa yang terjadi? Pukul. Tidak ada perbuatan yang bisa dilakukan kecuali dengan melakukan kekerasan, kezaliman. Coba bayangkan. Begal, pelecehan. Ini semua kasus-kasus yang kita temukan. Artinya Pak, kezaliman itu semakin bisa kita temukan. Pertanyaannya adalah, apakah pelakunya tidak mengerti? Mengerti? Mengapa mereka masih melakukan? Itu pertanyaan kita hari ini Pak. Oh itu terlalu ekstrim Ustadz. Itu biasa Ustadz, karena kadang-kadang ada mereka yang tidak mengerti agama. Oke. Pelecehan seksual? Pelecehan seksual. Zalim nggak tuh? Zalim. Siapa pelaku pelecehan seksual hari ini? Daycare. Kasus daycare. Yang lebih ramai waktu itu di Yogyakarta. Bapak Ibu pernah tahu kasus daycare yang ada di Pekanbaru? Lebih parah daripada yang di Yogyakarta. Itu yang di Pekanbaru Pak. Sudah ditangkap tapi alhamdulillah. Pertanyaannya adalah, itu zalim apa tidak? Itu kezaliman Pak. Pertanyaan sederhana kita, pertanyaan sederhananya, kok bisa ada orang melakukan kekerasan kepada orang yang sangat tidak kuasa melawan? Anak kecil Pak, diikat, dipukul gara-gara tak mau makan. Sekarang Bapak Ibu mikirlah. Coba pikir baik-baik. Pikir betul baik-baik. Kita ini berada dalam kondisi dengan karakter manusia atau karakter binatang. Coba bayangkan. Makanya tak salah Pak. Ketika persoalan kezaliman-kezaliman begini, kita cuma bisa diam, tidak punya andil apa-apa. Kita cuma bisa, oh biarkan sajalah, tidak punya simpati dan empati, nggak usah ngaku beriman, nggak usah ngaku beriman. Makanya bahasa Nabi tadi begitu. Ada orang melihat kezaliman tapi dia bisa diam saja, maka mereka sama dengan pelakunya, Pak. Sama dengan pelakunya. Baik, itu kezaliman. Nah, apa kata baginda, apa kata Allah dalam Al-Quran? Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'au fil ardi fasadan. Ada orang, hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi. Hanyalah dibunuh atau disalib. Ini ya, buat pelaku kezaliman. Pelaku kezaliman. Apa yang harus mereka terima secara hukuman? Di sini disebutkan dalam Al-Quran, barang siapa yang melakukan kerusakan di muka bumi. Ini kalimatnya kerusakan dalam bentuk kezaliman. Apa kata Allah? Di dalam ayat ini, dibunuh atau disalib. Satu. Atau dipotong tangannya dan kakinya. Mereka secara saling silang.
atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan akhirat, mereka mendapat azab yang besar. Kita lihat satu kasus, saya angkat satu cerita dalam sejarah. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar. Ada enggak di zaman Nabi orang korupsi? Ada enggak zaman Nabi orang korupsi? Assalamualaikum. Bapak Ibu, ada enggak zaman Nabi koruptor? Tukang korupsi ada enggak? Ada. Tahu enggak Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh Nabi terhadap korupsi ini, koruptor ini? Tidak disolatkan jenazahnya sama Nabi. Tidak disolatkan sama Nabi jenazahnya. Itu Nabi Pak. Ini ayatnya Pak, dalilnya. Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Yang ketika itu dikemukakan oleh Said Agil Sirat. Apa kata Said Agil Sirat? Ketika ditanya oleh Mahfud MD. Apa betul Kiai, kalau korupsi itu mati, koruptor itu mati, jenazahnya tidak disolatkan? Ada dalilnya? Ada, kata dia. Mana dalilnya? Ini dia. Ini dalilnya Pak. Bahsul Masail. Ternyata pernah terjadi pada masa Nabi. Ada salah seorang yang mengambil, mohon maaf, mengambil dari harta rampasan. Korupsi dari situ. Nabi tak solatkan jenazahnya Pak. Tak solatkan. Tapi kata Nabi, yang mau menyolatkan silahkan. Tapi Nabi tak solatkan. Oleh beliau, oleh Said Agil Sirat mengatakan, dan beberapa para ulama yang lain mengatakan, himbauan kepada para ulama tidak usah menyolatkan jenazah koruptor. Kecuali sudah tobat. Coba bayangkan, itu begitu Pak. Saking ingin memberikan pelajaran kepada pelaku kezaliman. Itu yang sifatnya koruptor. Apa kata Dasat Latif beberapa waktu yang lalu di depan forum resmi terbuka dan ketika itu hadiri para pejabat. Apa kata dia? Pencitraan itu kata dia, pencitraan itu munafik kata dia. Itu begitu bahasanya beliau ya, itu bahasanya Dasat Latif. Apa kata dia? Pencitraan itu munafik kata dia. Dan para koruptor itu banyak pencitraan kata dia. Anda mau masukkan duit itu ke dalam masjid segimanapun, tidak akan pernah bisa bersih kecuali Anda tobat. Dan tobatnya bagaimana? Para koruptor itu tobatnya kata beliau, tobatnya para koruptor itu harus di depan umum terbuka, meminta maaf kepada seluruh rakyat kata dia. Itu gimana kalau yang 200 triliun coba? Kalau yang 900 triliun? Sekarang pertanyaannya bagaimana dengan kezoliman yang sehari-hari kita lakukan? Bapak Ibu pernah dengar ada cerita orang yang bersaksi palsu, sumpah palsu. Gimana coba Pak? Saksi palsu, sumpah palsu. Nah, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, begitulah modelnya jika kezoliman ini kita lakukan. Bahkan kalau kita yang melakukan. Kalau kita melihat orang yang melakukan kezaliman, setidaknya kita yang datang kepada mereka dengan mengatakan, bro, jangan kau lakukan kezaliman. Harus berani kita Pak. Makanya sekarang ini Pak, beberapa waktu yang lalu kami bercerita tentang satu konsep yang sangat serius. Hilangnya kebenaran, munculnya pembenaran. Hilangnya kebenaran, munculnya pembenaran. Sekarang kita lihat, kebenarankah atau pembenaran yang sekarang terjadi? Itu yang terjadi Pak. Kalau dia kebenaran, maka dia akan bersitegang dengan yang salah. Tapi kalau pembenaran, apapun caranya akan dia lakukan untuk membenarkan. Contoh. Bapak Ibu punya duit. Orang kaya, orang berkuasa. Anak Bapak Ibu nabrak anak orang. Mati anak orang tuh. Mati. Kira-kira harusnya anak Bapak Ibu ini masuk penjara apa tidak? Harus dihukum penjara apa tidak? Itu dalam hukum positif ya. Kalau hukum Islam dia harus mati juga. Sama-sama mati. Apalagi kalau pelakunya itu mohon maaf mabuk. Kalau pelakunya mabuk itu mati sama Pak, harus imbang. Tapi kalau yang nabrak ini tidak sengaja, nah itu ada hukuman lain yang bisa diperbincangkan dalam agama. Begitu dia kasus agama itu memandang begitu.
Sekarang harusnya bapak ibu masuk penjara. Datanglah bapak ibu ke rumah keluarga, bawa duit. Berapa butuh? 2 miliar, 3 miliar, ambil. Yang penting anakku tidak masuk penjara. Pihak keluarga, oke lah, tidak apa-apalah kalau begitu. Selesai pak urusan. Selesai urusan. Betul ya? Baik. Sekarang pertanyaannya, salah nggak dengan begini? Sebenarnya tidak salah pak, kalau ada kesepakatan baik. Tapi perhatikan, begitulah nyawa manusia hari ini dinilai dengan uang. Itu hukum. Itu masih mending pak, kalau seandainya mohon maaf, ada yang lebih angkuh. Anakku tak salah, anak dia salah kenapa berada di tengah jalan? Loh, anak dia juga berada di tengah jalan pak. Akhirnya apa yang terjadi? Cekcok, tidak menemui titik temu. Karena dia punya duit, dia punya ini, mohon maaf. Ada berbagai kecurangan yang dia buat, terjadi pembenaran di persidangan, bukan kebenaran, pembenaran di persidangan, dicari saksi-saksi, dibayar saksi-saksinya, selesai. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Ini yang menjadi masalah kita. Maka wajar kalau ada nenek-nenek maling ayam di penjara 5 tahun, koruptor sekian miliar di penjara 1 tahun. Nenek-nenek maling ayam di penjara 5 tahun. Koruptor 5 miliar di penjara 1 tahun. Imbang enggak tuh? Imbang enggak? Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Begitu bahasanya. Jadi kezaliman itu bukan, zalim itu Pak, memberantas kezaliman itu bukan tugas polisi, bukan tugas ustadz, bukan tugas guru, bukan tugas gubernur, bukan tugasnya wali kota, bukan tugasnya Satpol PP, tugas semua kita. Karena pasti terbatas dengan jumlah yang meningkat, kriminalisasi yang kuat, yang tinggi. Maka perlu adanya pemahaman. Kita selama ini Pak, memang Bapak Ibu juga harus ngakui. Kalau sholat kita akui Pak, ibadah di Pekanbaru ini tinggi. Tapi kriminal juga tinggi kan. Di mana-mana ada kajian Pak, pengajian di mana-mana. Tapi mohon maaf, nilai simpati kurang, empati kurang. Terserah Bapak Ibu mau bilang apa. Begitu keadaannya. Kadang-kadang untuk mengungkapkan keberanian itu kita takut, tidak berani. Makanya bahasa sederhananya hari ini kebenaran disembunyikan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, kembali kepada poin hadis Nabi tadi, laisa minna tadi. Yang pertama kata Nabi, orang kafir. Nah, orang kafir memang nggak dianggap karena memang sudah keluar daripada Islam. Tapi ada yang kedua, orang muslim yang tidak dianggap oleh Nabi. Siapa mereka? Yang suka menzolimi sesama manusia. Umat muslim sesama muslim saling menyakiti, zalim. Mereka tak masuk dalam golongan Nabi hatta yatuba, sampai mereka bertaubat. Seorang muslim yang saling menyakiti muslim yang lain, mencaci, mencela, memaki, merusak dan lain sebagainya, mereka masuk dalam kategori, kata Nabi, mereka bukan dari golonganku, kata Nabi. Laisa minna, bukan dari golongan kami. Nah, dari golongan yang kedua ini yang kita khawatirkan itu adalah kita umat muslim ini terjebak dalam indikasi itu. Maka Bapak Ibu, ada beberapa tulisan. Kemarin saya baca tulisan itu dari seorang ulama kita. Apa kata beliau dalam tulisan beliau itu? Empatinya manusia hari ini, dia bicara manusia. Empatinya manusia hari ini, simpatinya manusia hari ini terhadap manusia itu tak lagi seperti dulu, katanya. Lo gua. Dirimu, diriku. Saya ambil satu kasus yang paling nampak. Meskipun tidak bisa digeneralisir ya, tapi perlu dipahami begini. Kalau Bapak Ibu punya usaha, bisnis, atau Bapak Ibu orang kaya, mampu kaya. Ada keluarga Bapak Ibu tidak mampu. Sementara Bapak Ibu berdagang, berbisnis. Datanglah keluarga nih, bro,
Bang, adik, kakak, tolonglah. Untuk hari ini makan pun susah kami. Boleh pinjam duit dulu? Dipinjamin bro, dipinjamin. Boleh, nih, duit, pinjam. Tapi kemudian terjadi yang lain. Pas hari H pengembalian uang, saudara ini tak sanggup mengembalikan. Itulah engkau. Kalau pinjam duit tak pernah balik. Kalau pinjam duit tak pernah balik. Mulai hari ini aku tak akan meminjamkan engkau lagi. Ini bahasa seorang yang mampu tadi, saudara tadi. Kemudian ada satu frame dalam benak. Business is business, family is family. Tahu Bapak Ibu kalimat ini? Siapa yang buat? Siapa yang buat? Ini orang liberal begini. Orang orientalis yang buat. Apa kata dia? Bisnis adalah bisnis, keluarga adalah keluarga. Tidak boleh dicampur adukkan. Mungkin secara tersurat itu betul. Secara tersirat pun mungkin benar juga. Tapi coba kita lihat dalam hadis Nabi. Apa benar dalam sejarah hidup Nabi itu? Business is business, family is family. Keluarga adalah keluarga, kemudian bisnis adalah bisnis. Begitu? Tidak, Pak. Saya tak pernah dapatkan Nabi bentuk itu. Tidak ada. Sekarang saya tanya, Pak. Kata Yusuf Al-Qaradawi, salah satu cara mengentaskan kemiskinan yang paling ampuh, Pak, nomor satu beliau tulis dalam trilogi kemiskinan itu. Nomor satu yang ditulis oleh Yusuf Al-Qaradawi, keluarga. Keluarga, itu yang pertama. Kenapa kok Yusuf Al-Qaradawi menuliskan cara mengentaskan kemiskinan nomor satu itu adalah keluarga, bukan yang lain? Karena ternyata dalam lingkup keluarga kita itu tidak semuanya miskin. Ada yang kaya, masalahnya yang kaya ini punya perhatian enggak terhadap saudaranya itu. Itu yang disebut dengan hilangnya simpati. Bayangkan dengan bahasa yang tadi, business is business, family is family, kita dibuat, mohon maaf, dicuci otak kita nih. Bisnis, usaha, keluarga. Kalau dia punya hutang, ya udah hutang. Padahal bagaimana konsep yang sebenarnya? Anda mampu, Anda wajib membantu keluarga. Wajib. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf ya, sampai ada yang mengatakan begini. Saking pentingnya keluarga itu, duit infak sedekah saja lebih penting Anda berikan kepada keluarga ketimbang yang lain. Itu pentingnya. Sebegitu pentingnya. Bahkan ada ulama yang mengatakan boleh memberikan zakat. Ini ulama, tapi meskipun tidak seluruhnya ya. Boleh memberikan zakat mal kita itu kepada keluarga yang tidak mampu. Saking ekstrimnya. Artinya perannya keluarga terlebih dahulu. Nah sekarang kita dibuat tidak simpati. Itu dengan keluarga, bagaimana dengan yang lain? Sampai ada yang mengatakan, Ustaz, lebih baik kami bersaudara dengan orang lain ketimbang keluarga sendiri. Tolong yang bahasa-bahasa begini Pak, dibuang jauh-jauh. Nomor satu tadi business is business, family is family, buang. Nomor dua persoalan yang tadi, keluarga orang lain lebih baik daripada keluarga kandung sendiri, buang. Tidak ada yang lebih sedarah dengan Anda kecuali saudara kandung Anda, tidak ada yang lain. Ustaz, saudara kandung saya tidak pernah simpati kepada saya. Pasti ada sebab. Tak mungkin tak ada sebab. Dan saya yakinnya bukan itu yang diinginkan oleh orang tua. Dan alasan kita tidak bersaudara dengan saudara kandung kita dan saudara sepupu kita atau dengan yang terdekat, iman. Disinilah pentingnya agama. Agama. Maka Bapak Ibu, apa kata Nabi dalam satu hadis sebagai penutup? Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqifanna ahadukum mauqifan yuqtal fihi rajulun zulman. Kata Nabi, janganlah kalian seseorang diri kalian hanya berdiri di satu tempat di mana seseorang terbunuh secara sewenang-wenang dan kalian hanya bisa diam diri. Fa innal la'nata tanzilu ala man hadara hina lam yadfa'u anhu. Sebab kutukan, laknat akan Allah turunkan kepada orang yang mengetahui kezaliman itu dan dia hanya bisa diam, kata Allah, yang hadir di tempat tapi tidak membantu melihat
tidak berusaha mencegahnya, mereka dilaknat oleh Allah. Begitu Pak. Makanya ada satu kasus yang unik hari ini di setiap manusia ini. Di mana-mana Pak. Lebih penting memasukkan berita ketimbang menolong. Jadi ketika ada orang berantem tengah jalan Pak, divideokan dulu. Setelah divideokan masukkan ke Facebook. Apalagi yang suka Facebook Pro, ini langganan itu. Jadi dibuatlah, kan rame yang nonton, bukannya ditolong malah divideoin dulu Pak. Begitulah. Ada lagi yang lebih parah lagi Pak. Ada yang lebih parah lagi. Saya temukan di depan mata saya sendiri. Jadi ketika ada perkelahian, ada tabrakan, tahu Bapak Ibu, mohon maaf, jangan tersinggung. Apa yang mereka lakukan? Bukan membantu Pak, dicari ya HP, duit orang yang kecelakaan tadi, diambilnya, baru dibantunya Pak. Lebih parah nggak tuh? Kayak gitu. Nah, poin ini sebenarnya hanya sebatas gambaran bagi kita bahwa begitulah kezaliman itu. Nah, apa solusinya Bapak Ibu? Solusinya ada yang pertama. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus bisa saling menjaga antara satu dengan yang lain. Salah satu cara kita menjaga sesama kita ini harus bisa saling husnuzon. Bapak Ibu, kita ini sudah capek dipecah belah, itu sudah capek. Dari dulu sampai sekarang. Bapak Ibu bayangkan, kita dipecah belah ini dari tahun dari tahun 1924 sampai hari ini 2026. Berapa tahun? Berapa tahun? 102 tahun. Dari 1924. Kok Ustadz jauh kali ngambilnya? Memang Pak, lihatlah sejarah. Ini sejarah semua Pak. Tidak ada tidak. Perang salib itu terjadi. Itu 50 tahun tekanan. Kita 2 kali lipat tekanan. 2 kali lipat tekanannya. 102 tahun. Sampai hari ini. Kita masih dipecah belah Pak. Tapi kan begitu keadaannya. Artinya kita harus bisa saling merangkul Pak. Bukan memukul. Kata Ustaz Adi Hidayat. Kalau bisa merangkul mengapa harus memukul? Betul Pak. Kalau kita bisa merangkul mengapa harus memukul? Itu yang pertama. Yang kedua, kata guru saya begini, kalaulah setiap orang itu mengaku beriman, mengapa dia tidak memunculkan imannya? Kalau dia mengaku beriman, mengapa dia tidak memunculkan imannya? Itu yang kedua Pak. Artinya, kalau seseorang itu berbuat dengan iman, tidak mungkin ada kezaliman. Ustadz, tapi kan tidak semuanya mereka beriman. Itu menjadi masalah kita sekarang. Artinya kunci kita adalah bagaimana membentuk keimanan itu. Yang ketiga, kita perlu paham Pak, bagaimana akhlak bermasyarakat, akhlak bertetangga. Banyak di antara kita nih Pak yang rajin sholat, saya yakin betul Pak, tahajudnya jalan, duhanya oke. Tapi tetangga sebelah itu entah mau sholat, dia mau tidak sholat tak urusan. Tidak bisa begitu Pak. Tidak bisa begitu. Jadi kalau kita hari ini mengeluh kok masjid kosong, masjid sunyi, yang sholat cuma sekian. Sebenarnya banyak faktornya Pak. Ada faktor yang paling penting yang kita lupakan. Kita yang tidak ngajak, kita yang tak datang, kita yang tak begitu. Tidak bisa sekarang ini Bapak harus mengharapkan seperti sahabat Nabi, tabi'in, mereka sadar semua ke masjid. Tidak bisa. Kita yang datang. Kalau perlu di Universitas Islam Riau itu buat toa di situ. Kepada seluruh mahasiswa wajib sholat. Selesai itu Pak. Penuh masjid itu Pak. Penuh. Yang tidak sholat nilainya buruk. Penuh masjid itu Pak. Jangankan mahasiswa, buat ustadz begitu juga. Guru-guru begitu, dosen begitu. Dulu Pak ada di salah satu kampus di Yogyakarta itu, yang sholatnya di masjid dapat duit 20.000 untuk dosen. Yang tak sholat di masjid dipotong. Rame Pak masjid, penuh. Cuma 20.000 saja, penuh Pak. Ya 20.000 kali 30 kan lumayan Pak. Coba bayangkan. Begitulah manusia sekarang Pak. Kalau menunggu kesadaran. Akhirnya Pak dihapus tuh program. Dihapus program tadi. Hilang balik jamaah tadi Pak. Coba bayangkan. Begitulah. Artinya kita perlu punya simpati. Empati. Kita yang harus mengajak. Coba sama-sama. Hari ini sama-sama kita rangkul Pak. Bro yuk ke masjid. Sekali dia tak datang, 2 kali dia datang, 10 kali Pak kita ke masjid, pasti dia datang ke masjid Pak.
Malu dia. Awak kena panggil terus tapi tak datang-datang, malu dia. Akhirnya ke masjid dia. Nah inilah yang ingin kita coba angkat, kita coba rangkul. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa sih sebenarnya yang menyebabkan kezoliman itu muncul di tengah kita? Kezoliman ini bisa terjadi banyak faktor sebenarnya. Tapi faktor yang paling utama adalah dua hal. Satu, hilangnya iman. Yang kedua, hilangnya akhlak dan adab. Nah, apa penyebabnya hilangnya iman dan adab ini? Ada banyak sebabnya. Satu diantaranya, tradisi kita yang mohon maaf sudah mulai keluar daripada jalur yang sesungguhnya. Nah, kembalikanlah nilai-nilai tersebut. Bagaimana caranya? Kita yang memulai dengan akhlak yang mulia, kita yang memulai dengan iman yang baik. AA Game selalu mengatakan dimulai dari diri sendiri, dimulai dari keluarga. Kalimat ini sangat cocok sekali untuk kita terapkan di setiap waktu. Untuk bisa berdakwah itu jangan mulai dengan lisan, tapi mulailah dengan perbuatan. Kalau kita berbuat, orang melihat. Lambat-lambat orang bisa mengikuti kita insya Allah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Aman? Aman ya? Jadi nanti kalau Bapak Ibu setelah kajian ini, kalau ada nampak yang zolim-zolim tengah jalan, ya harus berani. Dek, jangan boncengan ya, kan belum nikah. Saya kira itu tak berani tuh. Saya kira itu tak banyak yang mau begitu. Dek, sudah suami istri? Belum Pak. Jangan berpelukan depan umum. Nah, itu bagus kalau kita bisa begitu. Ada tukang minum khamar, bawa botol khamar. Bro, enggak usah minum khamar bro. Jangan minum. Itu kalau kita bisa begitu Pak, wah itu bagus sekali. Itu tingkatannya tinggi Pak, naik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di subuh hari ini bisa kita ambil manfaat. Setidaknya perjalanan para sahabat, tabi'in dalam setiap perjalanan mereka, selalu kami sampaikan bahwa sahabat Nabi itu seperti bintang. Kalau kita bisa mengambil pelajaran daripada mereka, insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk dalam setiap perbuatan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirina hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma khtimna bis salihin. Allahumma rzuqna imaman 'adilah. Allahumma rzuqna imaman 'adilah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal makan wa khaira ma fihi wa khaira ahli wa na'udzubika min syarri hadzal makan wa syarri ma fihi wa syarri ahli. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq wa sayyiatil khuluq. Allahumma asli akhlaqa syababal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbi ij'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.